Betul. Oke, shalom semuanya. Kali ini saya kebetulan kedatangan seorang sahabat, teman yang luar biasa, yang saya tahu sepak terjangnya dari dahulu. Dan ketika waktu kemarin saya ke Bandung ya, saya menghubungi beliau lagi sedang meeting, tapi saya besokannya langsung ke Garut, jadi tidak bisa ketemu. Dan beliau ini habis dari Gedung Dewan dan akhirnya kita ketemu. Tadi ada Bro Frankie ya Pak, gitu. Kita berbicara tentang tema-tema kebangsaan. Oke Pak Dr. Ferdinand, mohon izin saya ingin bertanya. Saya rada-rada gemas juga nih dengan beberapa, ya kita boleh katakan kalangan kita sendiri lah. Kita nggak usah ngomongin agama lain atau orang lain lah. Kalangan kita sendiri masih banyak dari kita atau suatu apa ya, gereja lah, anggaplah, ngomong lah, mohon maaf ya, bukan soal apanya, kok saya melihat masih kurang semangatnya untuk masalah kebangsaan gitu. Masih banyaknya gereja-gereja yang masih istilahnya cari aman atau berdiam diri begitu. Bagaimana menurut Pak Dr. Ferdinand? Ya, terima kasih Ko Amin. Jadi, itulah keprihatinan kita ya. Kita ini seringkali yang dikatakan tadi sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan kelompok kita. Lalu ya tadi bisa juga mencari aman ya, walaupun memang ada saja orang-orang kita atau kelompok-kelompok kita yang sudah mulai bergerak, sudah mulai melakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk membangun bangsa ini ataupun mengkritisi bangsa ini. Nah, oleh karena itu saya dengan lembaga kami namanya Kejayaan Nusantara Cerdas. Bisa diulangin, mohon maaf. Bisa diulangin lagi? Lembaga kami namanya Kejayaan Nusantara Cerdas atau KNCO. Ini lembaga kebangsaan, dia itu kan lembaga keagamaan. Jadi kami ingin juga bahwa seluruh potensi yang ada di Indonesia, kalau hari ini kalau Amin tanya tentang kekristenan, maka kita spesifikkan kekristenan, maka kita ingin seluruh potensi kekristenan yang ada itu bisa bersama-sama membangun bangsa ini, mengkritisi bangsa ini, memberkati bangsa ini. Ada begitu banyak persoalan kebangsaan kita, mulai dari korupsi, narkoba, ya, dan lain-lain. Banyak sekali. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa berperan. Tapi kalau memang lembaga kami ini di samping memang akan memperhatikan banyak masalah kebangsaan, tapi kami sebenarnya fokus pada 3 persoalan kebangsaan. Yang pertama itu masalah intoleran, yang kedua radikalisme, dan yang ketiga terorisme. Nah, intoleran, radikalisme, terorisme ini adalah musuh negara. Ini adalah musuh bersama. Ya, musuh umat Kristen, musuh umat Muslim, musuh semua umat beragama dan kepercayaan di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita semua harus bersatu, bergerak bersama untuk menghambat bahkan melawan dan memusnahkan tiga perilaku ini atau oknum-oknum yang berperilaku seperti ini. Dan kalau kita Amin bicara tentang kekristenan secara spesifik, maka saya mau katakan bahwa ayo kekristenan, gereja, lembaga yang ada di Indonesia, ayo dong bergerak bersama-sama, berdasarkan potensi masing-masing. Ada yang punya potensi di lapangan, ada yang punya potensi lobby, ada yang potensi SDM bisa bergerak kemana-mana, ada yang punya potensi ekonomi. Kalau ini disatukan dalam sebuah pergerakan, ya, seluruh potensi kekristenan bergerak, lalu kemudian bersama juga dengan potensi-potensi di luar kekristenan yang sama-sama mencintai Indonesia, dan kita akan bersama-sama memberkati bangsa ini. Begitu loh. Tapi ya kita bersyukur sih Ko Amin, belakangan ini sudah mulai lah. Sudah mulai Ada kelompok-kelompok Kristen khususnya yang mulai terpanggil. Ya contoh lah Ko Amin kawan-kawan bisa melakukan demo RIP toleransi, ya kan? Itu bagian dari kritisi terhadap pemerintah, apalagi tahun ini Indonesia mencanangkan tahun toleransi nasional tahun 2022. Betul. Begitu. Jadi bagaimana pemerintah juga harus membuktikan, bukan hanya slogan, bahwa ini betul tahun toleransi. Sementara kita temukan di lapangan, khususnya kami sendiri suka turun ketika ada peristiwa-peristiwa gereja dilarang, ya memang masih banyak terjadi perilaku-perilaku intoleran. Nah oleh karena itu
kekristenan harus bersama-sama membantu pemerintah juga, mengingatkan pemerintah dan bermitra dengan pemerintah untuk mengatasi, menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, kesadaran ini yang harus terus dibangun. Memang kita tidak bisa berharap kekristenan di Indonesia harus tiba-tiba muncul untuk menyadari ini. Memang perlu waktu, kita harus sosialisasikan ini. Kita harus terus kumandangkan ini ke dalam ya internal kekristenan itu sendiri, supaya mereka mulai membuka mata ya untuk bersama-sama bergerak memberkati bangsa ini. Saya kira begitu, Pak Amin. Pertanyaan yang kedua, Pak Dr. Ferdinand. Jadi kadang-kadang ketika saya meliput, saya turun dalam berbagai gerakan kebangsaan yang dilakukan oleh saudara Frankie Manuhutu, saya jadi timbul rasa iri nih kepada saudara setanah air berbeda iman. Mereka begitu antusias, khususnya dari kalangan saudara umat muslim. Saya sampai berpikir, ini Kristennya mana? Ya. Apa yang ya betul kan terjadilah di lapangan. Saudara-saudara umat muslim kebangsaan, mereka turun, mereka semangat, mereka korbankan juga istilahnya dana, waktu, semuanya. Sungguh miris bagi saya. Di mana saudara-saudaraku yang Kristen gitu? Ya, Di mana? Apakah karena ada rasa ketakutan atau mungkin ada banyak pandangan orang Kristen tidak mengajarkan demo? Menurut hambanya gimana sebagai seorang pendeta juga? Ya, memang kan ada banyak persepsi orang ya, pandangan-pandangan keagamaan. Tetapi di luar semua itu ada satu persoalan besar menurut saya yang menjadi persoalan umat Kristen di Indonesia. Apa itu? Mental minoritas. Nah, Jadi kita ini seringkali merasa betul bahwa kita ini minoritas dan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga kita memang tidak ingin berbuat apa-apa. Ya sudah, kita menarik diri dari semua itu. Ya sudah, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kumpul-kumpul di gereja, ibadah, udah selesai. terima nasib. Terima kasih Pak Hasan, gitu ya. Nah, mental ini yang harus dikikis. Bagaimana mengikisnya? Ya tentu dengan doa, itu nomor satu. Yang kedua, ada sosialisasi, ada pembukaan paradigma, memberikan wawasan kebangsaan bahwa tidak ada minoritas mayoritas, apalagi secara teologis Alkitab tidak pernah mengajarkan kita itu minoritas. Betul. Mengajar kita adalah ciptaan Allah, ciptaan baru, ada Roh Allah yang Maha Kuasa yang mampu berbuat banyak perkara, ya. Bahkan kalau di gereja seringkali di dalam gereja kita merasa kita ini orang-orang paling hebat semua. Iblis pun kita ikat, kita tunggu, kita hancurkan. Iya kan? Iya. Tetapi ketika keluar dari gereja, Gemetar. kelihatannya Tuhan itu udah pergi aja. Yang ketinggalan di kita adalah kita gemetar, kita takut berbuat apapun. Lalu yang paling miris, kita bersembunyi di balik kata kasih. Ya sudah, kita mengampuni, kita mendoakan. Padahal sambil ngedumel di belakang, itu bukan kasih. Betul. Itu menutupi ketakutan dengan bahasa-bahasa rohani. Betul. Nah, ini yang harus kita doakan dan kita coba menggugah teman-teman kita, gereja-gereja, pemimpin Kristen dan umat Kristen, supaya mereka bisa keluar dari mental minoritas itu. Dan kami membuktikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, ternyata kita bisa melakukan sesuatu di bangsa ini. Ya, ketika kami turun berhadapan di lapangan dengan perilaku-perilaku intoleran, ada banyak kasus-kasus gereja yang dilarang beribadah, akhirnya tuh bisa beribadah sampai hari ini. Kenapa? Karena kita ya memang harus berani untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Ya, karena Indonesia itu tidak melarang orang beribadah, malah undang-undang dasar kita, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadah. Betul, menjalankan ibadahnya, Mas. Dan ternyata ketika kita takut dengan mental minoritas kita ini, maka akhirnya kita ya sudah, kita tidak beribadah di mana-mana karena pelarangan intimidasi dari perilaku intoleran. Tapi ketika kita keluar dari mental minoritas ini dan kita memperjuangkan apa yang menjadi hak konstitusi kita, maka saya menemukan lapangan, toh bisa kok. Ada banyak kegiatan yang dilarang, akhirnya bisa berjalan lagi. Betul. Artinya Indonesia ini masih negara yang bagus. Betul. Ya, artinya pemerintahannya masih bagus. Betul. Tapi masalahnya ketika kita tidak berjuang, pemerintah berpikir kita aman-aman Aman, saja. betul. Ya kan, ketika laporan dari pejabat bahwa ini semua aman, ya pemerintah berpikir aman. Tapi ketika terjadi sesuatu perlawanan, kita memperjuangkan hak kita, maka menurut pengalaman kami di lapangan, ya pemerintah oke, dan akhirnya kebebasan beragama itu bisa kita dapatkan.
Jadi sekali lagi persoalan utama kita adalah mental minoritas yang harus kita pikir. Dan kita harus sadar bahwa mengapa sih kita gereja ada di Indonesia bukan di Amerika atau di Eropa? Itu artinya ketika gereja kita Indonesia, Tuhan punya rencana bagi kita di Indonesia. Gereja Indonesia hadir untuk memberkati Indonesia, bukan sibuk dengan kegiatan-kegiatan sendiri, tetapi bagaimana kita bersama dengan pemeluk-pemeluk agama yang lain membangun bangsa ini, mencapai cita-cita bernegara. Amin. Jadi yang seperti tadi saya katakan gitu, saya sangat miris ketika meliput gerakan aksi damai, RIP toleransi dan sebagaimana. Malah saya lihat, saya lihat justru dari saudara umat Muslim ini yang berjuang untuk kekristenan. Ya kekristenan saya lihat seolah-olah kok tidur, main aman. Gitu kan sungguh aneh. Dan untuk yang menontonnya juga diketahui Pak Dr. Ferdinand ini dia juga yang turun langsung ketika yang saya dengar ya, mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi, ketika lagi penutupan gereja di Lampung kalau nggak salah ya, Tulang Bawang, pada saat ditutup hari pertama sampai dibukanya kembali ya, beliau ada di sana. Bisa diceritakan sedikit 2 menit aja? Memang peristiwa itu terjadi tanggal 25 Desember. Waktu mau mengadakan ibadah Natal, ada datang segelintir orang untuk mencoba memberhentikan kegiatan tersebut. Ya. Lalu kemudian setelah itu kami turun pada tanggal 30, lalu berkomunikasi dengan pejabat-pejabat daerah, polisian, ya, DPRD, bupati, dan akhirnya tanggal 30 Januari kami turun, tanggal 30 itu segel atau penutupan gereja itu dibuka bersama-sama, termasuk oleh oknum yang melakukan penutupan itu ikut juga harus membuka masuk tempat, ya, tokoh-tokoh masyarakat juga hadir, dan kami dari KNC bersama-sama hadir di situ. Kami membuka segel itu, dan ya puji Tuhan pemerintah daerah sangat bisa bekerja sama. Mereka menjanjikan relokasi lahan, dan kemarin terakhir pendeta di sana sudah menyampaikan sudah melihat lahan sekitar 25 kali 15 meter, tidak terlalu jauh dari lokasi yang pertama. Ya, kita mengapresiasi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang karena juga mau menyelesaikan masalah ini dengan baik. Oke, Pak Ferdinand ini mungkin sibuk banget guys, jadi terakhir mungkin ada kata-kata motivasi, mohon maaf gitu. Kalau saya salah, mungkin saya salah, bisa dikoreksi. Seolah-olah saya melihat gereja-gereja kayak tertidur ini terhadap gerakan-gerakan mengenai kebangsaan, nasionalisme gitu. Ya, gereja harus bangun segera. Yang pertama dari sudut sejarah Indonesia, maka kekristenan hadir pada saat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, sehingga panitianya untuk proklamasi itu ada juga orang-orang Indonesia, orang Kristen ya, dari Manado, dari Ambon ya, Indonesia Timur hadir. Lalu terjadilah peristiwa proklamasi kemerdekaan itu. Artinya memang gereja atau kekristenan Indonesia dipanggil untuk memberkati bangsa ini. Itu kita kembali ke sejarah kemerdekaan, kita hadir di dalam perjuangan kemerdekaan. Lalu secara teologis pun Alkitabias yang saya katakan tadi, ayo gereja bangun, lihatlah banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan bertebaran dalam Alkitab. Misalnya, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Kita terang dunia, garam dunia. Besar. Indonesia hanya bagian kecil dari dunia. Nah, ayo gereja bangun, gereja bangkit bersama-sama. Betul-betul menerangi bangsa ini, menggarami bangsa ini. Kalau bahasa agamanya, kalau bahasa nasionalismenya, ya ayo kita sama-sama membangun bangsa ini bersama saudara-saudara kita dari agama lain dan kepercayaan, untuk mencapai cita-cita berbangsa dan negara kita. Ayo bangun, bangkit, jadi teranglah sebab terang itu sudah ada. Amin. Oke, terima kasih buat waktunya Pak Doktor ya, Dr. Ferdinand begitu. Dan untuk teman-teman mohon tetap dukung beliau dalam doa dan support semangatnya untuk beliau untuk dalam selalu tema-tema kebangsaan, nasionalisme dan Pancasila. Tetap dukung dalam doa Pak Dr. Ferdinand. Makasih Pak, sukses selalu ya Pak ya. Apa yang Bapak kerjakan itu akan berhasil dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus berkati.
paling malas bikin konten ngomong sendiri. Gimana?